katanya? Sakit. Ya, kita doakan ya. Semoga teman kita yang sakit ya segera cepat sembuh. Oke. Pada hari ini ya sesuai dengan protokol kemarin kita akan membuat ya, tentang keyakinan kelas. Ya. Ya, kira-kira menurut ya anak-anak apa sih keyakinan kelas itu? Ya, dari sendiri kemudian yang lain. Oke, tujuannya dari keyakinan kelas. Ya, ketika belajar agar apa? Ya, agar lebih nyaman, kondusif ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak boleh menulis ya satu keyakinan. Kira-kira apa yang ingin kalian inginkan sehingga dalam pembelajaran kelas kita menyenangkan. Ya, sesuai apa yang kalian harapkan. Nanti setelah kalian tulis secara bergiliran, tulis satu-satu ke depan ya, tempel stikernya. Jangan sampai salah nulis ya, karena ini ada yang lem. Ya, yang nekat berarti nah, ini nulisnya warna pink semua apa ya? Yang sudah dapat boleh langsung ditulis. Ya, tulis. Langsung tulis ya, sudah ya. Yang kalian impikan ya, bentar saja. Yang sudah yang menulis ya boleh kalian tempelkan langsung di depan. Oke, satu ya bergiliran ya, boleh tempel ya. Oke. Lanjut. Kemudian oke, agak tegak, boleh, tegak. Oke, ini maju. Zaman belum, oke. Agak dulu, boleh. Ada yang punya ide boleh, nggak tulis dua boleh. Kalau ada ide pak, boleh, nggak dua boleh. Tulis dua. Ya. Oke, Rizky, belum. Oke, yang lain. Boleh perempuan dulu. Kita ngomong sini. Lanjut. Bisa, Oka, boleh? Yang kakak, oh sudah. Jangan berkeliaran aja.
tidak membuli teman, ya. Kemudian menolong teman yang kesusahan, tidak membedakan teman, tidak mengganggu teman. Oke, kita gabung. Kemudian jangan mengganggu teman lagi belajar, tidak ada keributan, ya, ketika belajar. Tidak boleh berisik saat belajar, tidak mencoret-coret meja, tidak boleh jahil kepada teman, tidak jahat kepada orang lain, tidak boleh saling mengejek, tidak sombong, murah senyum kepada orang lain atau ramah kepada orang lain, kemudian saling menghargai, tidak boleh bertengkar sama teman, tidak boleh ada perselisihan dan keributan, tidak bolos sekolah, memakai memakai peralatan sekolah yang rapi. Saya tidak akan terlambat lagi atau disiplin, ya. Oke. Sekarang kita masuk di nilai kebajikan. Tidak, ya, membuli teman. Kira-kira apa? Kira-kira nilai kebajikan yang dapat kita ambil. Ya. Menghormati orang lain. Berarti kita ambil ini nilai kebajikannya. Kemudian menolong teman yang kesusahan. Nilai kebajikannya. Ya, kita ulangi. Menolong teman yang kesusahan. Ya, jadi nilai kebajikannya. Ya, menghormati. Ini masih ambil. Kemudian tidak membedakan teman. Menghormati orang lain juga. Tidak mengganggu teman, sama ya. Jangan mengganggu teman lagi belajar. Ya, menghormati orang lain. Hampir sama menghormati, ya. Tidak ada keributan di kelas, sama juga itu menghormati, ya. Tidak boleh berisik saat belajar. Nah, atau di komitmen. Ya, komitmen berarti kita, ya. Kemudian tidak boleh berisik saat belajar, tidak mencoret-coret meja. Tanggung jawab. Ini akan kita ambil. Tiga sudah ambil. Kemudian tidak boleh jahil kepada teman. Menghargai orang lain. Tidak boleh jahat kepada orang lain. Menghargai atau menghormati orang lain. Tidak boleh mengejek. Nilai kebajikannya menghormati orang lain. Tidak sombong dan murah senyum. Menghormati orang lain juga. Oke, yang selamat teman belum ada. Tidak saling membuli, mengejek sesama teman. Namun ini, ya. Tidak saling membuli. Oke, sudah. Tidak boleh berantem. Nilai kebajikannya. Keselamatan. Ya, tidak boleh berantem. Kesehatan. Ya, keselamatan, ya. Kita pilih ini. Keselamatan dan keamanan. Ya, dapat dalam menghitungnya. Tidak bolos sekolah. Tanggung jawab. Tanggung jawab atau komitmen dengan berikannya? Komitmen. Ya. Jadi nggak ada istilahnya bolos. Ya, sudah kalian buat sendiri keyakinannya. Tidak bolos. Kemudian, ya, berpakaian yang rapi. Tanggung jawab. Saya yakin, ya, tidak akan terlambat lagi. Komitmen. Ya, berarti datang tepat waktu. Tidak membuli teman, bersama menghormati orang lain, saling menghargai, kemudian tidak boleh berkeliaran saat belajar. Nah, ini tambahan baru. Tidak boleh berkeliaran saat belajar. Jadi pilih mana? Ya, tanggung jawab terakhir. Ini hampir sama, jangan membuli teman. Ya, menghormati orang lain. Jadi nilai kebajikannya untuk ini ada berapa? Ada 4. Yang pertama harus tanggung. Kedua, oke. Tiga, komitmen. Terakhir, keselamatan dan keamanan. Oke, supaya ini valid, jadi harus ditandai oleh ketua kelas. Maju bawa pena, tanda tangan satu sini. Ya, supaya valid. Di bagian sini, kosong, boleh. Sebentar.
Lanjut, wakil. Oke. Wakilnya. Hai, oke. Di bawahnya. Oke. Ini. Ada wakilnya. Gantian. Oke. Bendara. Ya dah, boleh maju. Bawa pena. Sekretaris, siap. Yang tolong beri. Terakhir, Oke, terima kasih ya. Kita telah membuat keyakinan kelas. Bapak harap kedepannya kalian mampu menerapkannya. Yang dimana nilai kebalikannya yang telah kita tulis atau kita buat ada berapa? 4. Yang pertama kalian harus bisa tanggung jawab. Kemudian yang kedua, ketiga, kemudian terakhir. Oke, kira ada nggak pertanyaan masalah keyakinan kelas? Oke, kalau tidak ada, untuk keyakinan kelas Bapak tutup dan Bapak Eri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara diseminasi modul 14 budaya positif. Baiklah, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Acara kedua yaitu penyampaian diseminasi oleh Bapak Utoya Ramlan SPD. Dan susunan acara ketiga yaitu penutup. Marilah kita memasuki acara kedua yaitu penyampaian diseminasi oleh Bapak Utoya Ramlan. Kepada Bapak Utoya Ramlan kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Jela atas kesempatan dan waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin sebelumnya Bapak Ibu dan ya mohon waktunya kurang lebih 60 menit ke depan untuk penyampaian designasi modul 1 tentang budaya positif. Ya, untuk calon guru penggerak kami diminta untuk membuat suatu aksi nyata yang dimana setiap ya modul ini kami harus membagikan kepada rekan-rekan guru di satuan pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini karena modul 1 telah berakhir, maka ya kami harus membuat aksi nyata tentang designasi budaya positif. Oke, salam dan bahagia sebelumnya ya atas pertemuan kali ini. Ya, selamat datang para guru hebat SN Situlungin. Ya, di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, yaitu SD 1 Lubungin ini. Jadi untuk desiminasi kita tentang budaya positif ada beberapa pertanyaan pematik, yaitu pertanyaan apakah makna dari budaya positif? Di sini dijelaskan di modul budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ada 5 konsep dasar budaya positif yang telah kami pelajari dalam modul. Yang pertama, perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan manusia, segitiga resulti, dan yang terakhir posisi kontrol. Materi pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Materi yang telah kami dapat yaitu tentang perubahan paradigma
filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang telah kami rangkum, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Jadi kita tidak bisa menyamakan setiap kemampuan anak. Ya. Kemudian memiliki budi pekerti. Nah, ini tugas kita sebagai guru, yaitu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru ibarat petani, ya, murid ibarat biji jagung. Di sini diibaratkan, ya, jika kita ingin tumbuh, ya, menumbuhkan tanaman tersebut, maka kita sebagai guru, ya, harus serta-merta mendampingi, ya, dan memenuhi kebutuhan tersebut, ya, karena biji yang bagus, ya, didampingi oleh guru yang bagus, maka akan menghasilkan, ya, kualitas yang bagus kepada murid. Begitu juga sebaliknya, jika, ya, gurunya bagus, ya, tapi, ya, karena bijinya tersebut, ya, bukan biji pilihan, tapi karena guru terus membeli, ya, menyemai, maka insya Allah, ya, biji tersebut akan tumbuh dengan bagus. Kemudian yang keempat, ya, ini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini guru juga harus, ya, mengikuti perkembangan, ya, zaman apa yang sekarang dibutuhkan oleh murid. Jadi tidak serta-merta pendidikan sekarang 2021 atau 2021 sama dengan pendidikan sebelumnya, ya, karena di zaman sekarang anak sudah terlahir dengan zaman teknologi, ya. Kemudian yang terakhir berpihak pada murid. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bisa. Di sini ada pematik yang kedua, apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Justru itu, ya, adalah salah satu alternatif terakhir dan kita perlu tidak digunakan sama sekali, ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk konteks pendidikan kita pada saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri. Kemudian memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Di materi lanjutannya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini yang sering, ya, atau pernah kita lakukan sebagai guru, biasanya kita sering memberikan hukuman. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Ya. Kemudian ini motivasi eksternal, berarti dari luar. Ya. Biasanya eksternal dari peraturan sekolah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari lain atau instruksi, ada pematiknya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini motivasi eksternal. Ya, makanya biasanya kita kalau anak, ya, dapat nilai 100, maka kita akan kasih hadiah atau ambil permen sesukanya. Ya, kemudian ada juga kalau nilai terbaik, ya, akan mendapat peringkat 1, 2, 3. Makanya di kurikulum Merdeka tahun 13 itu dihilangkan. Ya, tidak digunakan lagi. Nanti ada lanjutan lagi. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru timbul dari diri sendiri. Ya, kalau sudah timbul ada pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan, berarti anak itu sadar, ya, tanggung jawabnya sebagai pelajar. Ternyata konsep disiplin dengan identitas gagal
itu mirip kalau saya pelajari. Ya, ada hukuman dan ada penghargaan. Ternyata kedua-duanya ini setelah saya amati tidak jauh berbeda. Yang dimana hukuman yang pasti membuat tidak nyaman. Karena kalau siswa melakukan kesalahan pasti melakukan sesuai dengan peraturan yang dibuat. Murid menjadi takut, ya hukuman karena dia tidak mengerjakan PR atau tugas jadi takut, memaksa. Ya sifat hukuman pasti memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ya bisa berbohong. Ketika dia tidak melakukan sesuatu pekerjaan, bisa berbohong. Karena untuk menghindari hukuman tersebut. Ya. Kemudian murid rendah diri. Ya ini berupa hukuman. Kalau dia dihukum terus dia bisa rendah diri. Sedangkan penghargaan ini yang biasanya kita, ya sebelum saya belajar mungkin saya juga keliru. Saya pernah juga dulu memancing bintang prestasi. Kalau dapat 100 saya kasih bintang. Ya, tapi setelah saya pelajari ternyata ya untuk hal demikian tidak diperbolehkan. Karena penghargaan ini juga bisa merusak hubungan. Ya. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi dalam proses pembelajaran anak itu hanya target nilai 100. Dia nggak mau tahu gimana dapat nilai yang positif. Ya jika dapat 90 dia merasa gagal. Ya gara-gara 90 saya nggak dapat bintang. Ya gara-gara nggak juara 1 mungkin orang tuanya sudah mengiming mau beli sepeda, gara-gara juara 1 akhirnya nggak dapat hadiah. Otomatis ini juga merusak hubungan. Ya gara-gara saya nggak ranking 1 saya nggak dapat sepeda. Nah itu gara-gara. Kemudian bersifat ya menghukum. Jadi anak yang nggak dapat juara misalnya 1, 3, nah juara 4, 5, 6 ini merasa terhukum secara tidak langsung. Ya tanpa kita sadari ternyata anak yang nggak dapat hadiah itu merasa dihukum dalam dirinya. Berarti saya gagal belajar karena nggak dapat hadiah. Saya nggak berhasil karena nggak dapat bintang. Itu secara sendiri penghargaan ini yang mungkin saya juga keliru beberapa kali menerapkan. Ya mungkin bisa menjadi semangat atau motivasi, ternyata setelah mendalami ini justru menjadi menghukum juga penghargaan tersebut. Kemudian bersifat tidak efektif. Ya kemudian ada pemaparan video. Untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Hah? Jadi mau tinggal kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Saya mana? Saya di mana? Sini kok. Apa ada alasan saya? Hah? Kecil
Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini kenapa kok harus terlambat dan malam-malam kok nggak masuk. Baiklah, jelaskan kok. Bicara kok. Kailah. Maafkan tak teman-teman. Karena saya nggak belajar. Ya, demikian video yang telah dipaparkan. Semoga kita dapat mengambil intisari dari video tersebut. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya. Tentang keyakinan kelas. Ya. Ini juga saya juga baru menerangkan tadi untuk keyakinan kelas. Dan kalau kemarin kesepakatan, ya. Kalau keyakinan ini nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi beda dengan peraturan. Ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan ini timbul dari dalam diri. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan, kita kembali ke keyakinan kelas konsepnya. Ya, sudah benar tidak melakukan kesalahan tadi. Ya, kita balikkan ke dalam diri mereka sendiri. Oke. Nah, ini syarat pembentukan keyakinan kelas. Mungkin nanti saya izin juga dengan Bapak Ibu ya bergabung di kelas lain membuat keyakinan kelas ya bersama-sama dengan anak murid ya. Di sini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan ya, karena anak membuat sendiri. Kalau peraturan bersifat umum dari ya yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, umum. Ya, kita bisa memancing pertanyaan pematiknya, kelas apa yang diinginkan oleh anak. Kemudian yang ketiga,
pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, ini sebanyak 23 yang saya telah buat tadi. Ternyata setelah saya telusuri nilai kebajikannya hanya ada 4. Nanti kita tanya ada 4. Jadi tidak serta ini kita tulis semua, nanti dibuat nilai kebajikannya ada apa. Ya, nanti ada lanjutnya. Kemudian semua warga kelas, ya, keyakinan kelas sebenarnya, ya, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi kita tanyakan dulu keinginan-keinginan, ya, setiap anak murid. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalnya ada perubahan yang sesuai, boleh nggak coba? Boleh, benar. Boleh. Jadi kan permanen mesti dibuat? Enggak mesti. Ya, kalau ada yang peraturan baru, misalnya COVID pakai masker, berarti harus dibuat peraturan baru lagi. Ya. Nah ini Antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah ini yang saya maksud, yang sebanyak ini ada 23. Nah, ini kita rinci menjadi nilai kebajikan. Ada apa saja yang termuat di dalamnya. Nah, kalau peraturan ini sifatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan kalau nilai kebajikannya, anak kita harus tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu nanti untuk keyakinan kelas yang akan dibuat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, maka keyakinan kelas, ya, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini karena kekerasan bertujuannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya ini juga kesehatan. Menjaga kesehatan. Nah juga. Tapi nilai yang dituju ini kesehatan. Umum gitu. Secara umum. Bergantian atau menunggu giliran, yakni menghormati orang lain dan kesabaran. Dan yang terakhir, biasanya kalau peraturan jangan berkelas, ya kita buat keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Ini keyakinannya yang akan kita tulis. Nah, kita sama-sama ya Bapak Ibu. Ya, kira-kira tindakan guru yang tercantum di kolom ini termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, kira-kira apa dengan anak menulis 100 kali tulisan anak lebih bagus? Tidak, yaitu hukuman. Nah, justru menyakitkan, benar. Ya, benar, capek. Jadi malah gak karuan tulisannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Nah, kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Oke, sudah paham maksudnya hukuman. Yang keempat, mengganti kertas teman yang telah dicoret. Ya, konsekuensi. Jadi anak bertanggung jawab belajar. Ya. Jadi tidak serta-merta anak yang sudah menyoret suruh coret lagi. Tidak boleh, ya. Berarti kita mengajarkan balas dendam. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada Konsekuensi. benar, itu konsekuensi. Jadi sepakat, ya. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, misalnya anak pakai sepatu warna putih atau pink, kita suruh pas. Jadi seharian anak tuh nggak pakai kaos kaki. Ya, benar, itu jadi hukuman karena anak tersiksa. Ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Ya, terlambat 10 menit, ya. Harusnya ditanya dulu kenapa terlambat. Mungkin ada faktor tertentu. Ternyata hampir semuanya benar. Ya. Mencatat itu hukuman, kemudian ini bagus hukuman, push up hukuman, mengganti kertas itu konsekuensi,
membersihkan tumpahan konsekuensi, kemudian minta ya murid tidak menggunakan suatu hukuman, dan yang terakhir itu ternyata konsekuensi. Tapi sebenarnya kalimat yang terakhir dengan itu bersama. Ya, Tapi pelajaran PJOK, benar, dia dikaitkan. kan di luar Dikaitkan dengan praktek. PJOK benar. Kalau pelajaran video. PJOK. Ya, ada kan di sini umum. Nah, jadi ada perbedaannya di sana. Jadi kalau Sesuai dengan pelajarannya, ya konsekuensinya memang ada. Sama, mungkin kalau kita di pelajaran tidak ada membawa buku paket, mungkin ada konsekuensinya. Karena berhubungan di kalau dengan bahasa Indonesia berhubungan. hukuman. Ya, dia keterkaitan dengan mata pelajaran. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang pertama hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu biasanya hukuman. Ya, kemudian membuat anak sakit, ya fisik maupun hati untuk jangka lama. Itu hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Ini sifat hukuman. Kemudian memang hukuman biasanya bersifat paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini hukuman. Kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini yang agak kita harus hindari, membuat anak merasa dipermalukan. Ya, kemudian merasa terderja. Ada kasus dibully ya di Jawa kemarin sampai membakar sekolah. Itu kasusnya sama-sama karena dibully, dipermalukan. Karena diterima akhirnya tersebut membakar sekolah. Sedangkan untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensi. Anak menghargai disiplin. Nah, disinilah kita berikan stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak agar tumbuh menyusunkan diri, konsep diri yang baik. Kemudian aneka belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan anak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, kemudian materi yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini memang syarat utama menjadi dasar kebutuhan itu pertama bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini rata-rata dimiliki oleh anak. Jadi kita harus tahu dia posisinya keinginan apa. Ya. Biasanya anak yang malas atau yang ini biasanya ya kita setelah profil pelajar kita telusuri ternyata butuh kasih sayang. Ya, jadi kita setelah rasa malasnya itu ya dari dalam diri biasanya perlu perhatian. Ada yang dia ingin kebebasan, ada yang ingin belajarnya kesenangan. Nah, inilah kita sebagai guru juga harus ya mengerti apa kebutuhan dasar. Bertahan hidup ya atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, ini komponennya ya dari fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi di bertahan hidup ini anak harus diutamakan merasa aman. Ya, makanya ada kampanye bullying sekarang yang terbaru-baru ini terkait dengan materi ini. Ya, kalau anak sudah aman, maka dia akan nyaman ketika di sekolah. Kemudian ini yang kedua, kebutuhannya kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menerima menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian penguasaan. Untuk penguasaan ini, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi komponen, ya, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Anak juga ingin diakui.
tidak salah ya, karena memberikan apresiasi biasanya kan. Karena di sini jelas ya, anak ingin juga diakui atas prestasi dan keterampilan. Kemudian didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self esteem, kenyamanan, ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang keempat, kebebasan. Di kebebasan ini, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, pemilihan, ya, memiliki pilihan. Nah, untuk otonomi telah, ya, di kurikulum Merdeka Belajar, ya sudah diterapkan, ya, pembelajaran apa yang diinginkan. Makanya di awal pembelajaran ada tes diagnostik. Makanya ada pembelajaran 3 otonom, ya. Jadi kebebasan anak bisa memilih 3 melalui visual, auditori, dan kinestik. Jadi ada 3 pembagiannya. Kemudian memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang setinggi menginginkan pilihan. Jadi mereka perlu banyak bergerak, ya, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi di otonomi lah. Jadi kita tidak memaksakan. Anak yang hobi menonton, kita suruh dengar musik, biasanya nggak nyaman. Ya, jadi kita disinilah kita memberikan kebebasan anak memilih pelajaran yang dia inginkan. Ya, memang beberapa ya harus kita siapkan di langkah pembelajarannya. Tapi dengan syarat ya ketika melakukan otonomi ini, guru tidak kewalahan membuat rencana pembelajarannya. Kemudian selanjutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ini yang dibutuhkan anak. Benar. Ya. Ini yang paling hobi dicari anak, yaitu kesenangan. Ya, dia hobinya bermain dan tertawa. Karena memang fase anak untuk SD memang masih di bermain. Ya. Apalagi yang fase A, ya, kelas 1 dan 2. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ya, ini menurut Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, ya seperti anjing, lumba-lumba, dan primata lainnya bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Ya, juga manusia juga tidak berbeda. Jadi sambil bermain, ya manusia juga mempelajari. Ya, adaptasi dari kesenangan. Di materi yang terakhir ya, yaitu restitusi. Nah ini restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan nanti lihat syarat restitusi ini sebelum kita menerapkan sendiri kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu karena saling keterhubungan. Jadi tidak bisa kita langsung pasangkan ke restitusi. Jadi kita harus buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi misalnya anak datang terlambat, ya bagaimana cara menulisnya? Jadi harus bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi di restitusilah kita menawarkan bagaimana cara dia mengatasi masalah. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi sendiri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Ya dari semua materi yang kami pelajari, jadi ketika ada masalah, restitusi adalah solusinya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang ke-7, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Jadi timbulnya dari dalam diri sendiri, bukan faktor luar, interstik. Restitusi fokus pada solusi, mencari jalan keluar. Dan yang terakhir 9, restitusi mengembalikan murid
yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan, kita lari ke validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ada beberapa cara ya ketika kita melakukan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah memperhatikan beberapa anak ya, dan dia mampu menemukan solusinya ya. Yang pertama, ketika mereka melakukan kesalahan ya, kita stabilkan dulu identitasnya berupa pertanyaan ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan ya, kita memang pancing supaya dia mau terus. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ketika marah ya, kamu wajar marah ya. Ketika dituduh ya, bapak juga wajar, kamu marah juga kalau dituduh. Kita samakan dulu posisinya, menstabilkan dulu. Nah, kalau sudah stabil, baru lalu ke validasi tindakan. Nah, kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, baru dia bercerita. Kita gali terus kenapa dia melakukan tersebut. Ya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, di tahapan inilah ya, kita mulai mencari kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, alasannya apa, kita cek terus. Sudah dia keluar semua otaknya, baru kita tanyakan keyakinan kelas. Dan makanya kalau kesepakatan keyakinan kelas sudah ada, aman, kita kembalikan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi kita balik lagi ke tanya, jika marah ya, atau misalnya tidak melakukan apa, pakaian sepatu putih dari ya, dia tidak disiplin. Nah, dengan situ dia otomatis ya mengakui kesalahannya karena dia melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, setelah itu kita tanyakan apa ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, kenapa melakukan itu, terus kira-kira nyaman tidak? Ya, tidak berbeda. Kembalikan sampai memang dia kembali ke keyakinannya. Dan yang terakhir kita tanyakan solusinya. Ya, kemarin ada satu, kalau saya menekan sekitar ada anak yang datang terlambat, ya, dinaikkan alasannya dia terburu-buru. Ya, ketika terburu itulah kita panik. Kenapa sampai terburu? Ternyata dia tidurnya kemalaman. Nah, setelah kemalaman, kemudian kita pancing menanyakan, ya, di sini. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Karena saya sudah buat untuk kata, ya dia sadar, ya dia tidak disiplin. Bagaimana cara ya supaya disiplin? Ya dia menggali lagi, saya harus tidur lebih awal. Nah, tanyakan lagi, bisa nggak kamu melakukan itu? Mulai kapan melakukan itu? Ya kalau mulai besok, ya bisa lakukan segera. Jadi dia menemukan solusi atas masalahnya sendiri, bukan kita yang mau kita ya. Nah, di bagian ini ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol yang kuat atau kerap ya kita lakukan sebagai guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan di posisi yang mana? Ya, 1, 2, 3, 4, atau 5? Oke, kita cek penghukum. Nah, di sini penghukum, seorang penghukum ya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bukan hanya ya ketika kita omongan yang negatif, verbal itu termasuk hukuman. Ya, jadi hukuman itu bukan berdasarkan fisiknya, tapi verbal juga termasuk hukuman. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya.
atau awas kamu selalu saja salah. Ini biasanya ya penghukum. Ya, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, untuk bersuara. Nah, pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman. Di sini ya biasanya membuat anak merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut memang, tapi beda dengan penerimaan anak. Ya, kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Dan yang terakhir, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, ini membuat merasa bersalah. Ya, mungkin saya secara langsung juga pernah menerapkan ya membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman, di bagian ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau meraih pendekatan. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di sini positif di sini ada hubungannya baik yang terjalin antara guru dan murid. Karena seperti teman, ya, yang merangkul, masalah karena sudah anggap sebagai teman. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor dan mempengaruhi seseorang, mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak ada bantuan bapak selama ini. Dan terakhir sebagai teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Karena sebagai teman, ya jadi mengakrab. Ya jadi posisinya ya seperti teman, ayo bantulah. Ya tidak ada wibawanya. Ya keja wajah sebagai gurunya tidak tercermin di sini. Kemudian tempat pemantau. Nah di sini memantau berarti mengawasi. Ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat ya memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ya. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pemantau biasanya peraturannya apa? Ya, kalau anak melakukan kesalahannya, ya peraturannya apa? Kenapa pakai ya sepatu warna putih? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Ya, jika telah berbuat salah, pemantau, sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai pemantau. Jadi ketika kita memberikan sanksi atau konsekuensi, ini guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Di materi yang terakhir ini manajer ya. Posisi terakhir ya, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, ya, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Makanya tadi kembali setiap ada masalah, ya, restitusi solusinya. Karena waktu elaborasi, katanya Pak Fasil, itulah solusi yang terbaik ketika setiap siswa ada masalah. Kemudian yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini murid diajarkan untuk menganalisis kebutuhannya sendiri, kemudian maupun kebutuhan orang lain. Di sini penanganannya bukan pada kemampuan konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Makanya kembali ke keyakinan kelas. Kemudian
apakah kamu meyakininya? Ya. Kembali ke segitiga restitusi. Jika kamu meyakininya, ya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi timbul dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ketika bagaimana memperbaikinya. Kemudian yang keempat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, jika dia sudah melakukan perubahan, kira-kira senang nggak dia? Bangga nggak? Kemudian yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, kita minta waktunya. Misalnya dia datang terlambat, ya mulai kapan dia bisa memperlakukannya? Inilah manajer. Ya, jadi besar harapannya memang untuk kedepannya guru-guru mampu menerapkan perannya sebagai manajer. Ya. Yang empat tadi yang mungkin saya pernah menerapkan itu kedepannya mungkin kita hindari dulu, ya, karena memang disinilah segitiga restitusi untuk ya mencari solusi yang terbaik bagi siswa-siswa kita. Oke, mungkin disinilah materi terakhir kita. Oke, ya terima kasih. Ya di sini moto guru bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin ada bapak dan ibu ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Ya, kalau ada satu atau dua pertanyaan. Ya bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya atas waktunya karena telah mengikuti diseminasi modul 1.4. Ya semoga kita dapat menerapkan ya pembelajaran ya khususnya bagian manajer ini di sekolah kita atau kelas kita masing-masing. Oke. Ya, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Ramban Sutoyo Ramban. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, saya tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.